Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi puisi ya. Materi ini terdapat di tema 6, materi kelas 4 SD. Di sini sudah Kak Faris sertakan contoh puisinya. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari puisi itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan puisi? Di sini sudah Kak Farid buatkan pengertiannya. Puisi adalah ragam sastra yang mengungkapkan suatu hal dan terkait dalam beberapa unsur. Ya, jadi puisi adalah salah satu jenis karya seni sastra ya, ragam sastra yang mengungkapkan sesuatu, yang menjelaskan tentang sesuatu. Contoh, di sini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku ya. Dari baris-baris puisi ini bermakna bahwa puisi ini menjelaskan tentang keinginan seseorang untuk meraih sebuah cita-cita ya. Cita-citanya menjadi apa? Cita-citanya adalah menjadi seorang guru ya, mengungkapkan sesuatu. Kemudian dan terkait dalam beberapa unsur. Jadi kita harus mengerti dulu unsur-unsur yang terdapat dalam puisi itu sendiri. Nah, adapun puisi itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Apa itu puisi lama? Puisi lama adalah puisi yang terkait beberapa unsur. Jadi terikat dengan beberapa unsur dari mulai sajak, larik dan lain-lain ya. Jadi itu puisi lama yang unsur-unsurnya itu masih sangat-sangat erat ya dan terikat. Kemudian kalau puisi baru yaitu adalah puisi yang tidak terikat oleh pengaturan dalam pencipta puisi. Jadi kalau puisi baru itu lebih modern, jadi tidak terikat dengan beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam puisi. Namun ketika puisi baru tetap menggunakan unsur-unsur puisi, itu akan membuat puisi terlihat atau terdengar semakin indah. Contoh, puisi baru tapi tetap menggunakan sajak, puisi baru tapi menggunakan pemilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, itu akan semakin memperindah karya puisi itu sendiri ya. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dalam suatu puisi. Yang pertama adalah terdiri dari beberapa baris yang membentuk bait-bait. Nah, ini dalam puisi yang Kak Farid contohkan ini ada beberapa baris ya, yaitu ini adalah baris yang pertama, kemudian baris yang kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian selanjutnya ada baris kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan. Ini adalah baris-baris ya. Namun pada baris-baris ini membentuk bait seperti kelompok ya, membentuk seperti kelompok. Dalam puisi Cita-Citaku ini terdiri dari dua bait. Nah, ini adalah bait yang pertama, kemudian ini adalah bait yang kedua. Itu adalah ciri-ciri puisi, yaitu terdiri dari beberapa baris yang membentuk bait-bait. Itu adalah ciri-ciri dari puisi. Biasanya kalau puisi lama itu terdiri dari 4 baris, tapi kalau puisi yang baru barisnya tidak ditentukan, bebas ya, bisa 5, bisa 3 ya. Nah, selanjutnya memiliki sajak atau rima. Kalau kita perhatikan, lihat di sini di akhirannya ini ada kesamaan ya. Baris pertama dan baris ketiga sama, baris kedua dan baris keempat sama. Ini disebut dengan sajak atau rima, persamaan bunyi di akhir baris. Begitu juga di bait kedua, baris pertama, baris ketiga sama, baris kedua dan baris keempat juga akhirannya sama. Ini disebut dengan sajak. Nanti akan kita bahas macam-macam sajak. Kemudian unsur yang ketiga yaitu adalah diksi atau pemilihan kata. Jadi ketika kita menuliskan puisi, kita harus memilih kata-kata yang kira-kira tepat ya. Apakah kita mau menggunakan kata saya atau aku? Apakah kita ingin menggunakan kata berusaha, bersungguh-sungguh, mau menggunakan kata lelah atau menggunakan kata capek, misalkan seperti itu. Ya, itu adalah diksi, pemilihan kata. Dan dalam suatu puisi tetap harus mengandung unsur amanat, yaitu adalah pesan moral yang terdapat dalam puisi itu sendiri ya. Oke, selanjutnya
ini adalah beberapa macam sajak ya. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sajak silang. AB, 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 AB ini apa? Nanti akan Kak Farid jelaskan. Yang kedua adalah sajak peluk. Yang ketiga sajak pasangan. Dan yang keempat adalah sajak terus. AB, AB ini maksudnya adalah sajak silang itu baris pertamanya A, baris keduanya B, kemudian A lagi, kemudian B lagi. Artinya baris pertama dan baris ketiga itu sama. Baris kedua dan baris keempat itu sama. Sajak peluk, baris pertama dan baris keempat akhirannya ya, akhirannya sama. Huruf terakhirnya kayak gini. Ini kan N, U, N, U. Ini kan baris pertama dan baris ketiganya sama. 2 dan 4 sama. Ini berarti sajaknya sajak silang. Sajak pasangan AA, BB. Baris pertama dan kedua sama. Baris ketiga dan keempat sama ya. Sajak terus akhirannya semuanya sama dari mulai baris pertama sampai baris keempat ya. Oke, ini adalah contohnya sajak silang, yaitu persamaan bunyi di akhir pada baris pertama dan dengan baris ketiga, serta baris kedua dengan baris keempat. Baris pertama, baris ketiga. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah ini ya, ini AN, ini juga sama. Kemudian baris kedua U, A, B, A, B. Ya, tidak harus huruf A, tapi intinya kalau baris pertamanya A, N, berarti baris ketiganya N. Baris keduanya U, baris keempatnya U. Intinya A, B, A, B. Selang-seling. NU, NU, selang-seling ya. Ini disebut dengan sajak silang. Oke, sajak yang kedua yaitu adalah sajak peluk. Persamaan bunyi di akhir baris pada baris pertama dengan baris keempat. Jadi baris pertama dan baris keempat sama. Nih, H, H. Baris kedua dengan baris ketiga, A, A ya. A, B, B, A. Jadi pertama dan keempat, kedua dan ketiga. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Ini adalah potongan puisi ya. Sebenarnya ini ada beberapa bait, tapi Kak Farid ambil satu bait. Ya, ini adalah sajak peluk ya. Selanjutnya sajak yang ketiga adalah sajak pasangan. Persamaan bunyi di akhir baris pada baris pertama dengan baris kedua, serta baris ketiga dengan baris keempat ya. Ini contohnya ya. Jadi baris pertama dan baris kedua akhirannya sama. Baris ketiga dan keempat akhirannya sama ya. II, NN, AA, BB. Jadi pertama dan kedua itu berpasangan, ketiga dan keempat juga berpasangan. II, NN. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan kuperjuangkan. Nah itu adalah contoh sajak pasangan. Sajak yang terakhir yaitu adalah sajak terus. Persamaan bunyi di akhir baris pada semua baris dalam satu bait. Jadi dari mulai baris pertama sampai baris keempat sama semua. A, 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 A. Kalau I semua. Kalau B, B semua. Kalau C, C semua gitu ya. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Nah ini adalah A ya. A semua terakhirnya. Ini adalah sajak terus ya. Baik anak-anakku semuanya, demikianlah materi kita. Selanjutnya ini ada sedikit latihan ya. Kita latihan ya. Kita akan jawab beberapa soal terkait dengan puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna karya D. Caritas yang Kak Farid kutip dari buku paket tema 6 kelas 4. Puisi di samping terdiri dari titik-titik bait. Ada berapa bait puisi di samping? Silahkan dijawab. Kak Farid berikan waktu kalian 5 detik. 5 4 3 2 1. Yuk kita jawab bersama-sama. Ini adalah bait yang pertama, kemudian ini adalah bait yang kedua, selanjutnya bait yang ketiga, dan ini bait yang terakhir. Jadi total ada di sini 4 bait ya. Betul. Siapa yang betul? Nah, silakan ya. Lanjut. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, dalam satu bait terdiri dari berapa baris? Ya.
Jadi dalam satu bait seperti ini tadi nih, dalam satu bait ada berapa baris ya? Kita lihat ini baris. Ini ada baris, baris, baris juga, baris, baris, baris. Ini juga ada baris ya. Ini ada baris juga, baris. Ini satu baris, satu baris, satu baris, satu baris, satu baris, satu baris, dan satu baris. Tapi pertanyaannya adalah dalam satu bait. Jadi satu bait itu ada berapa baris? Terdiri dari 4 baris ya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 begitu ya. Semuanya ada 4 baris. Kemudian bacalah baris ketiga pada bait kedua. Baris ketiga bait kedua. Silakan dibaca. Yang mana yo? Baris ketiga pada bait kedua. Nah, jawaban yang benar adalah yang ini dia, walaupun berbeda. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, sajak dari bait pertama. Fokus ke bait pertama. Lihat sajaknya. Lihat huruf terakhirnya. Ya, ini sajaknya sajak apa ini? H, bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Nah, H, H, A, A. H, H, A, A. 1, 2 sama, 3, 4 sama. Maka ini disebut sajak pasangan ya. Kemudian bait yang berikutnya, bait yang kedua. Lihat. Keduanya indah, keduanya mempesona, walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Lihat, H, A, A, H, H, A, A, H. Pertama dan keempat sama, 2 dan ketiga sama. Maka ini disebut sajak peluk ya. Selanjutnya, lanjut sajak dari bait yang ketiga. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Nah ya, ini kira-kira sajaknya sajak apa ini? NA, NA. Akhirnya lihat huruf terakhirnya NA, NA. Maka ini disebut dengan sajak silang. Nah, selanjutnya yang keempat, sajak dari bait keempat adalah hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada ilahi. Nah, ATHI. Wah, tidak ada yang sama nih. Maka ini berarti tanpa sajak. Bait ini termasuk dalam puisi baru ya. Puisi jenisnya puisi baru ya, karena dia tidak bersajak. Boleh tidak? Ya boleh saja tetap ya. Siapa di antara kalian yang betul semua dari beberapa soal ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 soal. Ya, mudah-mudahan kalian semua dapat memahami video pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.